Bismillahirrahmanirrahim. Di sini kami dari kelompok 6 akan sedikit menjelaskan tentang teknik administrasi di PA. Yang pertama yakni penerimaan perkara. Pendaftaran perkara tingkat pertama. Sistem pelayanan perkara di pengadilan agama atau mahkamah syariah menggunakan sistem meja, yaitu sistem kelompok kerja yang terdiri dari meja 1 termasuk di dalamnya kasir, meja 2 dan meja 3. Petugas meja 1 menerima gugatan, permohonan, verzet, permohonan eksekusi, dan perlawanan pihak ketiga. Perlawanan atas putusan first take tidak didaftar sebagai perkara baru, akan tetapi menggunakan nomor perkara semula, dan pelawan dibebani biaya untuk memanggilkan dan pemberitahuan pihak-pihak yang ditaksir oleh petugas meja 1. Perlawanan pihak ketiga didaftar sebagai perkara baru. Dalam pendaftaran perkara, dokumen yang perlu diserahkan kepada petugas meja 1 adalah surat gugatan atau surat permohonan yang ditujukan kepada ketua pengadilan agama atau mahkamah syariah yang berwenang, surat kuasa khusus dalam hal penggugat atau pemohon menguasakan kepada pihak lain. Selanjutnya yakni administrasi biaya perkara. Panitera bertanggung jawab atas pengelolaan biaya perkara. Dalam melaksanakan tugas tersebut, panitera menunjuk petugas administrasi biaya perkara, kasir, pemegang buku induk keuangan perkara atau buku keuangan lainnya. Hak-hak kepaniteraan yang berupa biaya pendaftaran dikeluarkan dari buku jurnal keuangan perkara dan buku induk keuangan perkara setelah diterimanya panjer biaya perkara. Biaya materai dan hak redaksi dikeluarkan pada saat perkara diputus. Setelah dikeluarkan dari KIPAI dan KIPA 6, biaya pendaftaran dan hak redaksi dibukukan pada buku penerimaan hak-hak kepaniteraan. Penerimaan dan pengeluaran uang pada hak kepaniteraan lainnya sebagai PNBP dibukukan dalam buku tersendiri. Semua pengeluaran uang yang merupakan hak-hak kepaniteraan adalah sebagai pendapatan negara. Seminggu sekali kasir menyerahkan uang-uang hak-hak kepaniteraan kepada bendaharawan penerima untuk disetorkan ke kas negara. Setiap penyerahan besarnya uang dicatat dalam kolom 19 dengan dibubuhi tanggal dan tanda tangan sebagai serta nama bendaharawan penerima. Selanjutnya, pengeluaran uang yang diperlukan bagi penyelenggaraan peradilan untuk ongkos-ongkos panggilan, pemberitahuan, pelaksanaan sita, pemeriksaan setempat, sumpah, penerjemah, dan eksekusi harus dicatat dengan tertib dalam masing-masing buku jurnal. Kasir mencatat penerimaan dan pengeluaran uang setiap hari dari buku jurnal yang bersangkutan dan mencatat dalam buku kas bantu yang dibuat rangkap 2. Lembar pertama disimpan oleh kasir dan lembar kedua diserahkan kepada panitera sebagai laporan. Panitera atau petugas yang ditunjuk sebagai surat keputusan ketua pengadilan agama atau mahkamah syariah mencatat penerimaan dan mengeluarkan uang dalam buku induk keuangan perkara yang bersangkutan. Selanjutnya, tambahan panjer biaya perkara terkait adanya putusan selat tingkat banding. Dalam hal adanya putusan selat tingkat banding mengenai pemeriksaan tambahan panjer biaya prosesnya dibebankan kepada pembanding. Tambahan panjer biaya proses dicatat dalam jurnal perkara tingkat pertama, menyatu dengan nomor perkara tingkat pertama pada jurnal terkait dan buku induk keuangan perkara. Selanjutnya yakni register perkara. Pendaftaran perkara dalam buku register harus dilakukan dengan tertib dan cermat. Buku register induk perkara memuat seluruh data perkara dalam tingkat pertama, banding, kasasi, peninjauan kembali, dan eksekusi. Buku register perkara ekonomi syariah berfungsi sebagai buku bantu yang memuat tahapan penanganan perkara ekonomi syariah. Buku register harus diganti setiap tahun dan tidak boleh digabung dengan tahun sebelumnya. Buku register induk perkara gugatan dan buku register induk perkara permohonan ditutup setiap bulan. Nomor urut setiap bulan dimulai dari nomor 1, sedangkan nomor perkara berlanjut untuk 1 tahun. Penutupan buku register setiap akhir bulan ditandatangani oleh petugas register dan diketahui oleh panitera. Selanjutnya dijelaskan oleh teman saya. Pada poin selanjutnya yaitu persiapan persidangan. Jadi di dalam persiapan persidangan itu ada beberapa teknis yang harus dipersiapkan. Yang pertama itu adalah penetapan majelis hakim. Jadi penetapan majelis hakim itu ditetapkan selambat-lambatnya dalam waktu 10 hari kerja sejak perkara didaftarkan.
Ketua Pengadilan Agama menetapkan majelis hakim yang akan menyidangkan perkara. Penetapan majelis hakim ditandatangani oleh ketua dan dibumbui stempel Pengadilan Agama. Yang kedua itu adalah penunjukan panitera pengganti. Jadi panitera menunjuk panitera pengganti untuk membantu majelis hakim dalam menangani perkara. Panitera pengganti membantu majelis hakim dalam persidangan. Menunjuk panitera pengganti dicatat oleh petugas meja 2 dalam buku register induk perkara. Selanjutnya yaitu penetapan hari sidang. Perkara yang sudah ditetapkan majelis hakimnya segera diserahkan kepada ketua majelis hakim yang ditunjuk. Ketua majelis hakim setelah mempelajari berkas dalam waktu selambat-lambatnya 7 hari kerja harus sudah menetapkan hari sidang. Selanjutnya yaitu pemanggilan para pihak. Atas perintah ketua majelis, jurusita atau jurusita pengganti melakukan pemanggilan terhadap para pihak atau kuasanya secara resmi dan patut. Tengah waktu pemanggilan para pihak ini maksimal 3 hari. Apabila para pihak tidak dapat ditemui di tempat tinggalnya, maka surat panggilan diserahkan kepada lurah atau kepala desa yang dengan mencatat nama penerima dan ditandatangani oleh penerima untuk diteruskan kepada yang bersangkutan. Selanjutnya itu adalah teknis pelaksanaan sidang. Di dalam teknis pelaksanaan sidang itu ada beberapa hal. Yang pertama itu adalah ketentuan umum persidangan. Jadi ketua majelis hakim itu bertanggung jawab atas berjalannya persidangan agar pemeriksaan perkara berjalan teratur, tertib, dan lancar. Sebelum pemeriksaan dimulai, harus dipersiapkan pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan. Sidang itu dimulai pada pukul 9 waktu setempat, kecuali ada dalam hal tertentu sidang itu dimulai lebih awal dengan ketentuan harus diumumkan terlebih dahulu. Yang kedua itu adalah berita acara sidang. Jadi segala sesuatu yang dipersidangkan pengadilan tingkat pertama dituangkan dalam berita acara sidang. Sedangkan di pengadilan tingkat banding cukup dibuat catatan sidang. Jadi ketua majelis bertanggung jawab atas perbuatan dan penandatanganan berita acara. Selanjutnya yaitu rapat permusyawaratan majelis hakim. Jadi rapat permusyawaratan majelis hakim ini bersifat rahasia. Jadi dipandang perlu dan mendapat persetujuan majelis hakim. Panitera sidang dapat mengikuti rapat permusyawaratan majelis hakim ini. Dalam rapat permusyawaratan, setiap hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapatnya secara tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksanya. Selanjutnya itu adalah penyelesaian putusan. Pada waktu diucapkan, putusan harus sudah jadi dan setelah itu langsung ditandatangani oleh majelis hakim dan panitera pengganti. Selanjutnya yaitu adalah pemberitahuan isi putusan. Jadi jika pemohon atau penggugat atau tergugat atau termohon itu tidak hadir dalam sidang pembacaan putusan, maka panitera atau jurusita pengganti harus memberikan isi putusan kepada para pihak yang tidak hadir. Selanjutnya yaitu penyampaian salinan putusan. Jadi panitera menyampaikan salinan putusan itu selambat-lambatnya 30 hari setelah putusan BMT kepada pegawai pencatatan nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman dan tempat perkawinan penggugat atau pemohon dan tergugat atau termohon. Selanjutnya itu adalah teknis laporan perkara. Jadi dalam laporan perkara itu berisi laporan-laporan yang diperlukan dalam persidangan. Jadi apa saja yang menjadi laporan yang harus dipersiapkan itu sudah tertera di dalam makalah. Selanjutnya yaitu pengarsipan. Teknis pengarsipan ini setelah berkas perkara diminutasi, jadi petugas meja 3 itu menyiapkan berkas perkara untuk keperluan arsip. Secara umum, berkas perkara dapat dibedakan menjadi 2 jenisnya, yaitu arsip aktif dan arsip pasif. Sekian itu presentasi dari kelompok 6. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.